adik-adik, kembali lagi bersama kakak di pendampingan minggu hari ini. Hari ini kakak akan mengajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan membuat suatu mujizat yang besar. Sebelum itu, mari kita bernyanyi dan berdoa. Kita mau memuji Tuhan kita sama-sama ya. Ayo semuanya bangkit berdiri. Bernyanyi lagu baru bagimu, ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are my love, you're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, 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 that you love me and I will sing your praise. Eternally, kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, 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 you're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, 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 as you love me and I will sing your praise. Eternally, I lift my hands to praise you, for you are good to me, and to your name my heart sings. For you love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are good to me, and to your name my heart sings. For you love, love, you're good to me. For you love, 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 you're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, 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 as you love me and I will sing your praise. Eternally, for you love, 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 you're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, 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 as you love me and I will sing your praise. Eternally. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur untuk rahmat yang boleh kami alami pada hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh merasakan kasih-Mu melalui pendampingan pada hari ini. Bimbing kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan merenungi firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa yang kami hantarkan kepadamu melalui pengantaran Putra dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik, Alkitabnya sudah siap? Mari kita buka dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Kita baca bersama yuk. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya.
dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga adik-adik semua sehat selalu dan juga bahagia. Adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan bacaan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1-15 yang berjudul Yesus memberi makan 5.000 orang. Injil hari ini bercerita tentang perbuatan hebat yang dilakukan oleh Yesus. Apa perbuatan hebat itu? Perbuatan hebat itu adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Hebat kan? Perbuatan hebat itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Tidak ada orang lain yang dapat melakukannya. Kakak pun tidak bisa. Adik-adik semua yang masih kecil pun tidak bisa. Hanya Yesus yang bisa. Adik-adik semua, Yesus dapat melakukan perbuatan yang luar biasa itu karena Dia adalah anak Allah dan Dia diberi kuasa oleh Allah. Dia diutus Allah ke dunia untuk melakukan perbuatan-perbuatan hebat. Supaya apa? Supaya orang banyak dapat percaya kepadanya. Supaya kakak dan juga adik-adik semua bisa percaya kepada Yesus. Adik-adik harus tahu loh, kalau masih banyak perbuatan hebat lain yang bisa dilakukan oleh Yesus. Karena itu, adik-adik harus percaya kepada Yesus. Kita juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan hebat kalau kita percaya kepada Yesus. Sebab bagi Yesus tidak ada sesuatu yang mustahil. Kita harus ingat bahwa kita semua adalah anak-anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Tugas kita sebagai anak-anak Allah adalah senantiasa berbuat baik dan melaksanakan perintah Allah. Jika kita berbuat demikian, kita juga bisa menjadi seperti Yesus yang bisa melakukan hal-hal luar biasa seperti yang dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini, yaitu memberi makan kepada 5.000 orang. Semoga adik-adik semua bisa menjadi anak-anak Allah yang baik. Jika kita ingin menjadi seperti Yesus, kita harus senantiasa berbuat baik kepada semua orang. Semoga adik-adik semua mampu melakukannya. Semoga demikian. Amin.
Ya adik-adik, saat tadi kita mendengarkan firman Tuhan bersama, saatnya kita membuat kreativitas. Tema kita kali ini, Yesus memberi makan orang. Sebelum kita membuat kreativitas, kita memerlukan yang pertama gambar, lem, gunting, kertas, dan ayat emas. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menggunting semua gambar. Setelah semua gambar digunting, lalu kita melipat ketiga sisi dari gambar bakul atau keranjang. Sesudah dilipat, lalu kita beri lem pada ketiga sisinya. Setelah diberi lem pada ketiga sisinya, lalu kita tempel pada kertas kosong. Setelah itu, lalu kita masukkan gambar ikan dan roti ke dalam bakul atau keranjang. Nah, adik-adik, hasilnya seperti ini. Setelah itu, adik-adik, kita menempel ayat emasnya di depan atau di gambar bakul. Atau adik-adik boleh menulis sendiri ayat emas kita kali ini. Diambil dari Yohanes 6 ayat 14. Nah, adik-adik, hasilnya seperti ini. Kreativitas kita kali ini sudah selesai. Marilah saat ini kita mau menaikkan setiap wujud permohonan kita. Bagi para pemimpin agama, Bapak Paus, para uskup, dan para imam. Ya Bapa, biarlah kesetiaan-Mu boleh Engkau taruh di dalam setiap hati mereka, sehingga dengan kesetiaan itu mereka tetap boleh bersemangat melayani setiap umat yang boleh Engkau percayakan. Dan biarlah kebijaksanaan-Mu boleh hidup di dalam setiap langkah dan setiap keputusan yang boleh mereka ambil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang yang menderita, ya Bapa, berilah penghiburan dan kekuatan bagi orang-orang yang menderita. Semoga dalam penderitaan mereka tidak melupakan Dikau sebagai Allah yang baik dan penuh belas kasih. Dan Engkau memberikan mereka kegembiraan melalui sesama yang hadir di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berdoa bagi bangsa, negara, dan teristimewa kota kami Makassar. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami serahkan kehidupan bangsa, negara, dan kota kami ke dalam tangan kasih-Mu. Semoga musibah, terutama virus yang saat ini melanda bangsa, negara, dan kota kami, Engkau musnahkan dengan kuasa darah-Mu, agar kami dapat hidup dengan aman, tentram, tanpa rasa takut, cemas, dan was-was. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa bagi anak-anak sekami dan para pendamping sekami. Allah Bapa di surga, berikanlah anak-anak sekami dan para pendamping sekami kesehatan jiwa dan badan. Semoga kami dapat menjalankan segala tugas dan pelayanan kami dengan sukacita dan mengandalkan Dikau dalam segala hal. Semoga kelak kami dapat berkumpul bersama dalam kependampingan sekami, dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa
Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama pendampingan hari ini. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Semoga dengan firman ini kami boleh mengikuti teladan Yesus Kristus yang dapat memberi kepada murid-muridnya. Bantulah kami agar kami dapat dengan murah hati untuk saling berbagi kepada keluarga, teman, dan sesama kami. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu ya Bapa, melalui pengantaran Putra dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu, kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, setelah mendengarkan firman dan renungan hari ini, kakak harap adik-adik tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong adik-adik dimanapun dan kapanpun. Asal adik-adik tetap berdoa, percaya, dan tetap berusaha. Sampai jumpa di pendampingan minggu depan.